Namun, tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang mengatakan kepada beliau, "Anjen anak batin kaula, sudah anjen jangan memikirkan harta benda, karena harta pajajaran anu anjen." Kami ulangi sekali lagi, anjen anak batin kaula, sudah anjen jangan memikirkan harta benda, karena anjen adalah pewaris harta pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di video sebelumnya kami menceritakan bahwa beliau bertemu dengan Sunan Rohmat, dan setelah itu beliau mengakhiri perjalanan lahirnya di Cakradewa. Dikarenakan beliau pada saat itu sudah kelelahan selama perjalanannya. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk hidup normal seperti manusia pada umumnya, meskipun perjalanan batinnya tetap berlanjut. Dan beliau lebih sering melakukan riadohnya di rumah atau di majelis. Kadang-kadang beliau sesekali ke gunung untuk menyendiri. Intinya beliau lebih sering menyendiri di tempat-tempat yang sunyi. Namun di video kali ini beliau menceritakan kepada kami siapa sebetulnya anak batin, yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat semua. Siapa yang pertama kali mengatakan kepada beliau anak batin dan pewaris harta pajajaran? Simak videonya sampai selesai. Jadi siapa yang pertama kali mengatakan kepada beliau ini adalah anak batin? Lantas ada hubungan apa beliau dengan Sunan Rohmat? Beliau menceritakan kepada kami sebagai anak-anak yang diasuh oleh beliau, kurang lebih ada 4 tahunan setelah pertemuannya dengan Sunan Rohmat Godog. Beliau menceritakan kepada kami di usianya kurang lebih 22 tahunan pada saat itu. Dalam suatu waktu beliau sedang melakukan riadohnya di majelis. Namun tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang mengatakan kepada beliau, "Anjen anak batin kaula, sudah anjen jangan memikirkan harta benda, karena harta pajajaran anu anjen." Kami ulangi sekali lagi, anjen anak batin kaula, sudah anjen jangan memikirkan harta benda, karena anjen adalah pewaris harta pajajaran. Sebetulnya pada waktu itu beliau belum memahami dengan maksud bahasa tersebut, dan beliau juga tidak tahu siapa sosok yang mengatakan kepada beliau anak batin. Tetapi seiring waktu perjalanan selama puluhan tahun yang beliau tempuh, semakin kesini semakin kuat keyakinan beliau bahwa yang mendampingi selama perjalanan beliau adalah Raden Kian Santang atau Sunan Rohmat.
atau yang lebih kita kenal adalah Sunan Suci. Diperkuat lagi dengan banyak perjalanan spiritual beliau yang menjadi jawaban atas pertanyaannya selama ini. Salah satu perjalanan beliau pada saat itu, beliau sedang melakukan riadoh seperti biasanya di majelis. Beliau tiba-tiba didatangi oleh sosok wanita yang sangat cantik dan mengatakan kepada beliau bahwa wanita tersebut ingin sekali dinikahi oleh beliau. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba wanita itu mulai mendekat hingga mau memeluk beliau. Tiba-tiba apa yang terjadi? Beliau berubah. Ruhnya berubah, sosok beliau berubah menjadi sosok ksatria, seperti sosok seorang raja. Akhirnya wanita tersebut bersujud di hadapannya. Yang terjadi adalah wanita tersebut berubah. Ternyata wanita tersebut adalah Nyi Blorong dan mengatakan, "Ampun kesatriaku, ampun kesatriaku, ampun kesatriaku," sebanyak 3 kali. Dari perjalanan itu semakin meyakinkan beliau bahwa yang selama ini bersama beliau adalah sosok Kian Santang. Dan keyakinan beliau semakin diperjelas lagi setelah pertemuannya dengan Mangku Bumi, Naga Wulung, dan yang lainnya. Beliau juga menceritakan kepada kami sesekali banyak dari makhluk-makhluk yang mendatangi beliau dari Pajajaran, bangsa jin, atau siluman yang menampakkan perwujudan aslinya kepada beliau. Kalau kita melihat lukisan, itu bukan seaslinya, tetapi ini asli perwujudannya di dunia nyata. Pernah sesekali ada seekor burung yang mungkin ukurannya besar, sebesar kamar, kurang lebih ada 3 kali 4 meter, yang secara tiba-tiba datang menghampiri beliau. Tetapi mohon maaf, kami klarifikasi, beliau tidak bisa untuk mengundang hal-hal semacam itu, karena bukan keahlian beliau untuk mengundang makhluk-makhluk seperti itu. Dan pernah juga waktu itu ada salah satu dari santri beliau yang mau diambil oleh Nyi Blorong, namun beliau menolaknya. Dan kisah ini asli dialami oleh sahabat kami. Insya Allah nanti akan kami kenalkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cerita aslinya. Banyak juga pengelana ketika bertemu, banyak juga para pengelana ketika bertemu beliau dan mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang wali. Malah beliau menolaknya. Tapi itu bukan sekali 2 kali. Ya bisa saja mungkin orang-orang seperti itu yang sudah sederajat keilmuannya dengan beliau, wallahu a'lam. Beliau baru mengerti bahwa yang mengatakan kepada beliau anak batin adalah Prabu Siliwangi kepada anaknya, yaitu Raden Kian Santang atau Sunan Rohmat. Dan secara sadar beliau sangat menyadari pernyataan anak batin dan pewaris harta Pajajaran oleh Ramanda Prabu Siliwangi itu bukan kepada beliau, tetapi kepada anaknya, yaitu Raden Kian Santang. Dan beliau menyadari sesadar-sadarnya diri beliau. Beliau mengatakan kepada kami bahwa beliau bukan siapa-siapa. Dan beliau tidak mempunyai garis keturunan atau silsilah dari Prabu Siliwangi secara tertulis. Apalagi mengaku-ngaku bahwa beliau itu ini, beliau ini itu. Silakan dicek video kami satu persatu. Apakah ada pengakuan cerita-cerita kami dari diri beliau? Semua tidak ada pengakuan. Sekali lagi kami tegaskan kepada sahabat-sahabat semua, di cerita ini tidak ada pengakuan. Ini hanya sebuah cerita perjalanan beliau, asli tanpa rekayasa. Apa salah kami menceritakan pengalaman perjalanan beliau? Apalagi meniru-niru atau mengklaim perjalanan orang lain. Ya mungkin saja ada yang merasa bahwa perjalanan beliau ini
ada yang mirip dengan perjalanan sahabat-sahabat semua. Ya, kami sangat senang. Ceritakanlah supaya kami mendapatkan hikmah dan pelajaran dari perjalanan sahabat-sahabat semua. Jika sahabat-sahabat bertanya, apakah sudah pernah ada pembuktian terkait keilmuan beliau di dunia nyata? Pernah dalam suatu waktu, saat beliau berhadapan dengan puluhan orang, banyak sekali saksi mata, dan mereka mengatakan bahwa beliau tidak mempan dengan senjata. Apakah ada saksi hidupnya sampai sekarang? Jawabannya banyak. Banyak sekali. Dan mereka masih hidup sampai sekarang. Dan masih sekampung dengan beliau. Jika tidak percaya, silahkan sowan ke tempat kami. Akan kami temukan saksi-saksi mata beliau. Di kampungnya beliau dikenal sebagai benang merahnya. Beliau juga menceritakan kepada kami jika beliau dalam posisi terdesak, ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa beliau sadari, beliau tiba-tiba bisa menjadi seorang yang kuat tanpa tanding. Lantas, bagaimana dengan kehidupan sisi beliau saat ini? Beliau adalah sosok yang sederhana. Meskipun beliau suka mendapatkan penghinaan dari rekan-rekannya, bahkan ejekan, dan lain-lain. Tetapi bagi kami, beliau adalah sosok manusia yang penuh dengan kasih sayang, cerdas, dan bijak dalam berpikir. Selalu mengajarkan kepada kami tentang kesabaran hidup dalam ketentuan. Selalu mengajarkan kepada kami jangan mengikuti keinginan yang nikmatnya hanya sesaat. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami dapat dari beliau yang tidak bisa kami ukur, yang tidak bisa kami nilai dengan materi. Yang mungkin orang-orang di sekitarnya tidak banyak yang menyadari tentang diri beliau yang sebenarnya. Yang mereka tahu kalau beliau ini adalah seorang preman di kampungnya. Tapi itu dulu saat beliau masih muda. Karena pada saat itu beliau tidak kuat menahan tekanan batin yang luar biasa. Karena tugas dalam perjalanannya tidak bisa dimengerti oleh logika beliau pada saat itu. Karena maklum, masih usia muda. Sehingga beliau lebih memilih untuk menjadi seorang preman dan bebas seperti manusia normal pada umumnya. Dan pada akhirnya beliau mendapatkan hukuman atau penggodogan dalam perjalanan spiritualnya, sampai beliau akhirnya mendirikan majelis yang saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa santri dan para tokoh yang membersamai beliau, termasuk dari kalangan habaib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekarang sudah bisa membedakan siapa beliau guru kami dan siapa anak batin. Tapi masih ada satu tokoh lagi yang belum kami ceritakan, yang belum kami ungkap kepada sahabat-sahabat semua. Siapa? Yaitu adalah seorang anak yang hilang. Tentunya berbicara seorang anak yang hilang berarti ingin pulang dan sedang dicari-cari. Apakah mungkin ada hubungannya dengan Garuda Paksi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, membagikan video ini, berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak batin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.